Oskar minasan, selamat datang di podcast Gaskirin. Perkenalkan, saya Nadine. Saya Akbar. Dan saya Kristi. Di episode kali ini, kami mau mengumumkan pemenang promo meriah periode 2. Seperti yang dijelaskan pada podcast sebelumnya, kami ingin mengumumkan pemenang dari lomba kiriman terbanyak, referensikan teman, cerita inspiratif, dan konten kreatif. Betul sekali. Hadiahnya tuh menarik ya teman-teman. Yang pertama ada headphone, terus ada koper kabin, terus ada set alat masak, terakhir ada sembako. Masing-masing itu ada pokartnya sebesar 5.000 yen. Sebelumnya, karena bertepatan dengan 17 Agustus, kami mau mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia Merdeka! Dan sekarang kami semua mau mengumumkan pemenang dari promo meriah. Betul sekali. Untuk yang pertama itu lomba kirim uang terbanyak dan referensikan teman. Jujur penasaran banget sih, kira-kira emang siapa ya? Untuk pemenangnya adalah customer dengan nomor anggota berikut. Selamat ya untuk pemenangnya. Kira-kira next siapa lagi yang menang ya kak? Apa ya? Gimana kalau pemenang lomba konten kreatif? Kalau konten kreatif siapa yang menang ya kak? Pemenangnya adalah yang nomor anggotanya ada di bawah ini. Selamat ya untuk menang di lomba konten kreatif. Kira-kira di lomba berikutnya yang menang siapa ya kak? Emang lomba apa? Untuk lomba yang terakhir ada lomba cerita inspiratif dengan tema pengalaman saya merasakan kebebasan dan kemandirian selama tinggal di Jepang. Wah, kira-kira untuk lomba cerita inspiratif yang menang siapa ya kak? Siapa ya? Untuk pemenangnya adalah customer dengan nomor anggota berikut. Yeay, Selamat ya. Wah, selamat ya untuk para pemenang di lomba periode kedua. Nah, untuk para pemenangnya, jangan lupa nih, klaim hadiahnya maksimal 7 hari setelah pengumuman. Ngomong-ngomong, dari para pemenang lomba ini udah pada ngirimin cerita yang menarik loh. Oh iya? Oh iya, gimana ceritanya? Yang pertama ada cerita dari Kak Wandi Hoerudin. Ketika pertama kali Kak Wandi datang ke Jepang, Kak Wandi memiliki banyak harapan sekaligus juga ketakutan. Meskipun Kak Wandi sudah belajar bahasa Jepang, ternyata kenyataannya jauh lebih sulit. Kak Wandi sulit memahami bahasa untuk bepergian sendiri dan juga berkomunikasi langsung bersama orang Jepang. Kak Wandi mulai bekerja di perusahaan otomotif. Kak Wandi harus belajar banyak hal dan sering kali takut melakukan kesalahan. Namun Kak Wandi terus mencoba memperbaiki dirinya sedikit demi sedikit. Dan seiring berjalannya waktu, Kak Wandi mulai berani untuk bepergian sendiri, menggunakan kereta, berbelanja, bekerja, dan mengurus kebutuhan sehari-harinya. Dari hal-hal sederhana seperti itu, Kak Wandi mulai belajar untuk hidup mandiri. Dengan tinggal jauh dari keluarga, mengajarkan Kak Wandi untuk kuat dan bertanggung jawab. Kak Wandi belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, namun tetap melangkah meskipun merasa takut. Bagi Kak Wandi, kebebasan bukan berarti hidup tanpa aturan. Kebebasan adalah kemampuan untuk mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Jepang mengajarkan Kak Wandi bahwa kemandirian tidak datang dalam satu hari, namun dibangun dari langkah-langkah kecil setiap harinya. Dulu, Kak Wandi sering berpikir, apakah saya bisa? Sekarang, Kak Wandi bisa berkata, ternyata saya bisa. Dan perjalanan untuk menjadi lebih mandiri ini masih terus berjalan. Wah, ceritanya sangat menarik ya. Jujur sih, benar. ceritanya itu kompleks, terus banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari ceritanya Kak Wandi ini. Dan ceritanya sangat menginspirasi sekali nih bagi teman-teman yang sudah atau mau datang ke Jepang. Betul banget, tapi masih ada cerita menarik lainnya. Oh, masih ada nih kak? Masih ada dari satu orang ya. Ini aku bacain ya. Boleh. Oke, ini cerita dari Kak Aninda. Kayak gini ceritanya. Aninda ini sudah 2 tahun tinggal di Jepang sebagai pemagang di pengolahan makanan. Dia merantau dan menurut dia, merantau itu bukan cuma bekerja di negeri orang, tapi juga belajar mandiri dan mengenal diri sendiri. Dia belajar mengatur keuangan, waktu, pekerjaan, sampai di rumah juga dia harus belajar memasak sendiri. Terus ada pengalaman paling berkesan bagi Kak Aninda,
pas dia baru 3 bulan tinggal di Jepang. Dia didiagnosis tumor tiroid, teman-teman. Dan dia harus menjalani operasi serta dirawat selama 2 minggu. Dia harus menghadapi semuanya sendiri, ya kan? Karena dia jauh dari orang tua. Terus dia jadi sadar kalau kesehatan adalah hal yang paling berharga. Terus dia juga bilang kalau merantau memberikan kesempatan untuk explore, bertemu orang baru, terus mengikuti kegiatan masyarakat, sampai Kak Aninda diwawancarai koran dan TV lokal, teman-teman. Wow. Dan dia akhirnya belajar kalau merantau itu bukan hanya pergi jauh, tapi juga bertumbuh. Nah, yang pesan nih buat teman-teman yang lagi merantau, Kak Aninda bilang, buat yang sedang merantau, jangan takut, terus belajar, jaga kesehatan, lakukan hal-hal yang positif, dan kejar apa yang kalian impikan, karena sejauh apapun kita pergi, kita tidak pernah benar-benar sendiri. Waduh, Wow, keren banget touch, ceritanya. sangat-sangat menyentuh ya. Semoga Kak Aninda sehat selalu ya. Jujur ya, ceritanya itu sangat-sangat inspiratif, penuh perjuangan, dan penuh kerja keras untuk menghidupkan keluarga di rumahnya. Dan semoga buat yang dengar di podcast kali ini, kalian semangat terus di Jepangnya dan jangan pantang menyerah ya, karena semuanya itu pasti ada jalan. Yuk. Buat yang belum menang, jangan khawatir ya, karena kami masih ada lomba berikutnya di next periode. Yuk. Nah, nanti akan kami umumkan tanggal 3 September 2026. Nah, tapi nih Kak, bagi yang udah menang, masih bisa nih dapat hadiah di lomba yang belum pernah dimenangkan. Oh iya. Coba aja yang belum menang sama yang udah menang masih bisa ikut. Yang penting kalau udah menang jangan ikuti lomba yang sama ya. Terima kasih buat yang sudah nonton podcast Gas Kirim. Jangan lupa buat ikutin lomba meriah di periode berikutnya. Dan nantikan pengumuman pemenangnya di podcast Gas Kirim! Dadah!